Ketajaman Gabriel Batistuta, Francesco Totti, serta Vincenzo Montella dengan seragam kuning merah menjadi klimaks tersendiri untuk AS Roma di masa pergantian milenium kedua dan ketiga. Berada di bawah tangan dingin Fabio Capello, ketiganya secara kolektif mencetak 33 gol Liga untuk Giallorossi. Unggul 2 poin dari Juventus, mereka pun mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Sinar yang terpancar dari ketiganya membuat beberapa orang lupa dengan Marco Del Vecchio. Peran Del Vecchio di musim terbaik AS Roma yang terjadi pada musim 2000-2001 memang terlihat minim. Dirinya hanya terlibat dalam 5 gol dari 31 pertandingan yang ia jalani di Serie A, jauh lebih rendah dibanding Montella 13 gol, Totti 16 gol, apalagi Batistuta dengan 20 gol. Namun Marco Del Vecchio sebenarnya merupakan tulang punggung dari Trisula Maut Roma ketika itu. Capello bahkan tidak sungkan untuk mencadangkan Montella agar Del Vecchio tetap bisa beroperasi di antara Totti dan Batistuta. Gaya rambut yang khas dan kerap merepotkan barisan pertahanan lawan menjadi ciri Marco Del Vecchio. Striker yang bersinar bersama AS Roma itu memang menjadi momok menakutkan pada era 90-an hingga 2000-an. Calcio da parte di Emerson per Marco Del Vecchio, lo stop di petto Del Vecchio, in area di rigore Del Vecchio, superato anche Del Pengoleksi 22 caps bersama timnas Italia itu memiliki gaya bermain yang keras dan tajam di lini depan. Selain itu, Del Vecchio bisa bermain sebagai gelandang, penyerang tengah, atau winger. Namun, berkat keahliannya di bola-bola atas, Del Vecchio kerap dipercaya menjadi target man. Akan tetapi, skill dalam memberikan assist juga mumpuni. Iya, pemain yang lahir dan dibesarkan di kota Milan ini memilih sepak bola untuk menjadi sandaran hidupnya. Ia memulai karir sebagai pesepak bola profesional bersama tim junior Inter Milan. Lalu pada 1991, ia bergabung bersama tim senior La Beneamata. Namun kebersamaan Del Vecchio bersama tim utama Inter hanya berlangsung semusim. Pada 1992-93, ia kemudian dipinjamkan ke Venezia. Masa peminjaman ini terbukti tepat karena di Venezia inilah membuatnya berkembang sebagai pemain serba bisa. Meski begitu, ia hanya bertahan semusim di Venezia yang saat itu berlaga di Serie B dengan hanya mencetak 3 gol. Inter kembali meminjamkannya ke Udinese pada musim 1993-94. Sayang performanya tak terlalu mencolok di sana, dan statistik mencatat ia hanya tampil 9 kali tanpa mencetak 1 gol pun. Setelah masa peminjamannya di Udinese habis, ia pun harus kembali lagi ke Inter Milan yang sudah tak berniat untuk menggunakan jasanya. Beruntung, Presiden Roma Franco Sensi kala itu sedang melakukan penyegaran dalam tubuh Roma. Sensi melihat Del Vecchio yang saat itu masih berusia 22 tahun sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Roma di masa mendatang, untuk menggantikan Abel Balbo, meski penampilannya bersama Udinese tak terlalu meyakinkan. AS Roma yang saat itu masih dilatih Carlo Mazzone memang hanya mengandalkan Abel Balbo di lini depan. Pada jendela transfer musim dingin 1996, ia pun direkrut oleh Roma dengan biaya 5 juta euro. Setelah sekian lama tidak mendapatkan kesempatan di Inter Milan, Del Vecchio langsung membuktikan dirinya bersama Roma. Mencetak 10 gol di musim pertamanya bersama Giallorossi. Ia juga mencetak lebih banyak gol dari tandem Balbo sebelumnya, Daniel Fonseca dengan hanya 8 gol ataupun Totti dengan 2 gol. Produktivitas Del Vecchio turun pada 2 musim berikutnya, seiring semakin matangnya Totti sebagai pangeran Roma. Namun ketika Balbo meninggalkan Roma pada 1998, Del Vecchio pun kembali jadi tumpuan di lini serang Giallorossi.
Kedatangan Zdeněk Zeman sebagai pelatih berhasil membuat Del Vecchio tampil menggila bersama Roma. Menerapkan formasi 4-3-3 dengan mempercayakan Del Vecchio sebagai ujung tombak. Dia ditemani oleh Paulo Sergio serta Totti di sisi penyerangan, membuatnya mendapatkan panggung utama dengan mencetak 18 gol dan menjadi pemain paling ganas di Roma ketika itu. Dia berhasil membuktikan bahwa Sensi tak salah memilihnya sebagai suksesor Balbo. Sayang, Roma hanya mampu duduk di peringkat 6 klasemen akhir Serie A musim 1998-99, lebih buruk dibandingkan musim sebelumnya, yang finish di peringkat 4 klasemen. Tapi hal tersebut tidak membuat supporter AS Roma kecewa. Ada satu hal yang lebih penting dari mereka ketika itu, yakni menang 3-1 di Derby della Capitale kontra Lazio. Partai itu jauh lebih penting dari klasemen akhir karena Roma tidak pernah menang dari Lazio sejak 1994-95 dan rumornya jika mereka gagal meraih 3 poin, Zeman bakal dipecat saat itu. Berkat kemenangan tersebut, Zeman bisa bertahan hingga akhir musim sebelum digantikan oleh Fabio Capello. Dan satu pemain menjadi sosok yang paling bertanggung jawab atas kemenangan tersebut, yakni Marco Del Vecchio. Regola del vantaggio, era stato trattenuto alle spalle destra, ancora Del Vecchio contro Mielic, area di rigore, gol! Il gol, incredibile gol di Del Vecchio! Di Emerson per Marco Del Vecchio, lo stop di petto Del Vecchio in area di rigore, Del Vecchio, superato anche Del Vecchio, Dia mengembalikan kota Roma ke tangan Giallo Rossi, yang membuatnya langsung mendapat tempat di buku sejarah klub. Bahkan sampai dijuluki sebagai tuan derby berkat raihan 9 gol dari 16 partai yang ia jalani ketika melawan Lazio di Derby Capitale tersebut. Merasakan kecintaan dari publik Roma, Del Vecchio pun merasa dirinya sebagai putra daerah. Saya lahir di Milan karena sebuah kesalahan. Saya adalah orang Roma yang lahir di Milan, katanya. Pernyataan Del Vecchio itu terdengar masuk akal, mengingat performa terbaiknya tercipta saat dirinya menggunakan seragam kuning merah. Meskipun tampil impresif dan dinobatkan sebagai pahlawan kota saat dilatih Zeman, performanya selama musim 1998-99 bukanlah bentuk terbaik dari seorang Del Vecchio. Sejak masih berseragam Inter Milan, Venezia hingga Udinese, dirinya sudah diakui sebagai penyerang yang penuh potensi. Hanya saja dirinya tidak pernah mendapat kesempatan di Inter. Del Vecchio kalah saing dengan Jurgen Klinsmann ataupun Dennis Bergkamp. Jadi, waktu ia bersinar dan memenuhi potensinya sebagai penyerang utama AS Roma menggantikan Abel Balbo, tidak ada yang terkejut. Butuh kecerdikan Fabio Capello untuk mendapatkan bentuk terbaik dari seorang Del Vecchio. Nahkoda yang sudah meraih 4 Scudetto bersama AC Milan sebelum menangani AS Roma, mengubah peran Del Vecchio dari seorang ujung tombak menjadi penyerang bayangan. Visi Capello untuk Del Vecchio menjadi alasan utama Montella didaratkan ke Olimpico. Dirinya sadar bahwa gaya permainan Del Vecchio yang tidak mengenal lelah cocok untuk membantu pertahanan Roma. Lini serang tidak pernah menjadi masalah untuk Giallo Rossi. Masalahnya, meski berhasil cetak banyak gol, mereka selalu kebobolan lebih dari 40 gol setiap musimnya. Bahkan di musim terakhir Zeman, saat Del Vecchio mencetak 18 gol di Serie A dan menjadi top scorer klub, mereka kebobolan 49 kali dari 34 pertandingan. Montella diboyong dari Sampdoria bukanlah untuk menambah daya gedor Giallo Rossi. Terlepas dari 18 gol yang ia cetak di musim pertamanya dengan seragam kuning merah, ia didaratkan agar Del Vecchio bisa ditempatkan di belakang 2 penyerang utama. Del Vecchio adalah garis pertahanan pertama kami. Tim ini membutuhkan dirinya karena dia adalah pemain yang bekerja paling keras di atas lapangan, kata Capello. Dengan mengubah peran Del Vecchio di atas lapangan, Capello berhasil memperbaiki pertahanan Giallo Rossi. Dari kebobolan lebih dari 40 gol setiap musim di bawah arahan Zeman, jadi hanya 33 hingga 34 kali bersama Capello. Ketajaman Batistuta, Totti dan Montella jelas membantu Roma menjuarai Serie A di musim 2000-2001.
Tapi jangan sampai sinar mereka membuat kita lupa akan kegigihan Del Vecchio sebagai garis pertahanan pertama Giallorossi. Namun sebelum merengkuh Scudetto bersama Roma tersebut, Del Vecchio hampir saja berhasil meraih gelar Euro bersama timnas Italia di Euro 2000. Kala itu final Euro 2000 mempertemukan Italia melawan Prancis. Meski melawan sang kampiun dunia 2 tahun sebelumnya, tim Azzurri dinilai mampu menggondol trofi Eropa tersebut. Namun Dino Zoff selaku pelatih Italia kala itu menempatkan Marco Del Vecchio sebagai pemain inti, sebuah keputusan berani karena sebelum final Del Vecchio hanya tampil 2 kali. Itu pun sebagai pemain pengganti, sebuah perjudian dari Zoff karena penyerang utama La Nazionale, Alessandro Del Piero dan Filippo Inzaghi sedang sehat-sehat saja. Saat itu Zoff ingin menghadirkan elemen kejutan bagi tim lawan yang pemain-pemainnya banyak membela klub Serie A Italia. Jikalau waktu itu telah ada media sosial, sudah bisa dipastikan keputusan Zoff akan menjadi trending topic. Stok penyerang Italia begitu berlimpah, selain duet maut Del Pipo, masih ada nama Vincenzo Montella. Tanpa disangka-sangka, sang pemain dengan kontan membungkam keraguan itu. Berawal dari aksi Totti di sisi kanan pertahanan Les Bleus, dengan sedikit mengulur waktu, ia membalikkan badan demi menunggu Gianluca Pesotto merengsek ke depan. Lewat momen ajaib, Totti mencungkil bola dengan tumitnya. Pesotto praktis tak terjaga karena 2 pemain Prancis sibuk mengawasi Totti. Umpan lesakan Pesotto menyasar Del Vecchio. Meski dikawal 4 pemain Prancis, ia sanggup juga mengoyak gawang lawan. Di menit ke-55, Italia unggul atas Prancis lewat sepakan kaki kiri pemain yang awalnya diragukan, tapi akhirnya kegembiraan itu hanya sementara. Lewat peraturan sudden death, Prancis menjadi tim pertama yang mampu mengawinkan trofi Piala Dunia dan Eropa secara urut. Sendu itu tak berlangsung lama, khususnya bagi penggawa Roma. Karena tahun berikutnya mereka berhasil menjadi kampiun Italia. Pencapaian ini menjadi kali yang ketiga bagi mereka, dan belum terulang sampai saat ini. Banyak yang bilang, selain keberadaan pelatih andal Fabio Capello, Roma tertolong dengan adanya sang pengkhianat kota Florence, Gabriel Batistuta. Kehadiran Batigol memang vital, ia menjadi top skor klub lewat 20 golnya. Tetapi penyerang Argentina itu begitu kental berwarna ungu. Sosoknya bahkan telah dibikin patung emas oleh Fiorentina. Tanpa bermaksud mengesampingkan Totti dan Montella, Del Vecchio mempunyai kadarnya sendiri. Bukan lewat sumbangsih gol, melainkan karena kemampuannya bermain di berbagai posisi serang. Pemain bertinggi badan hampir 1,9 meter ini menjadi salah satu figur kunci sebelum akhirnya dilepas ke Brescia pada 2005. Total, Del Vecchio memainkan pertandingan bersama Roma sebanyak 269 kali, dengan koleksi 77 gol.